Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Oke, akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, cuaca yang awalnya Buleleng dilanda musim kemarau yang cukup ekstrim dengan tenggang waktu yang lama akan masuki musim penghujan, di mana biasanya cuaca penghujan tersebut menyebabkan berbagai bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun lingkungan sendiri. Hal itu menuntut perlunya kesiapsiagaan dari seluruh elemen-elemen yang ada, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, rekan Singarja FM, hal tersebut kita akan bahas 1 jam ke depan bersama narasumber yang sudah hadir di Radio Singarja FM, ya tentunya dengan topik antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Baik rekan Singarja FM, kami ingatkan nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon 081933 004217 dan juga di 0362421187. Sekali lagi, dua narasumber yang sudah hadir di Radio Singarja FM. Yang pertama adalah beliau adalah Bapak Gede Suarjono SDMT, Kepala Bidang Cipta Karya PUTR Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gede. Kemudian narasumber berikutnya Bapak I Gusti Bagus Roni Aryana SH, PLT KB Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Pak Roni. Om Swastiastu Pak Deamel, Om Swastiastu pemirsa Singarja FM yang berbahagia. Iya. Baik Pak narasumber, terima kasih atas kehadirannya di Radio Singarja FM dan sudah meluangkan waktunya tentunya ya. Tentunya salam sehat ya untuk kita semuanya ya. Baik rekan, langsung saja kita akan bertanya ya terkait dengan cuaca ekstrim atau antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Ya, yang pertama kepada Bapak dari PUTR ya. Nah, sejauh ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Buleleng, apa saja yang sudah dilakukan oleh PUTR Kabupaten Buleleng khususnya Pak? Silakan Pak Nge. Swastiastu Pak Made dan para pemirsa. Izin Pak koreksi sedikit Pak Nge. Tadinya Pak KB Cipta Karya yang hadir di sini Pak Suarjono, tapi karena beliau ditugaskan di RRI, tiang nama Gede Ngurah Dharma Seputra, tiang Kabid Tata Ruang dan Bina Konstruksi Pak. Ampura niki nggih. Mendadak niki. Nggih, ampura. Jadi kita di mengenai antisipasi bencana Pak Nge. Bencana kita di PU sebenarnya sudah banyak melakukan hal-hal antisipasi Pak. Dari tata ruang juga kita sudah atur Pak, untuk kawasan-kawasan penyangga di atas itu. Jadi kita dalam hal perizinan kita batasi untuk KDB bangunan. Jadi hanya 10% di sana Pak. Jadi mempunyai tanah 10 are, jadi yang boleh dibangun cuma 1 are itu fungsinya untuk resapan air Pak ya. Kemudian kita di Buleleng juga banyak sekali sebenarnya punya rawan bencana Pak. Di sini ada banjir bandang, gempa bumi segala macam. Nah, untuk banjir bandang kita di wilayah Pancasari Pak, itu yang sering terjadi. Kemudian banjir bandang juga di daerah-daerah pesisir Pak, karena memang topografi wilayah kita itu negara gunung ya, cukup suram Pak, antara gunung dan laut. Nah, itu jadi kita antisipasi dari perizinan, kemudian dari mitigasi bencana juga kita di dalam rencana tata ruang sudah atur jalur-jalur untuk evakuasi bencana. Di tata ruang, dokumen tata ruang itu sudah tercantum semua. Kemudian dari bidang cipta karya kita sudah punya tenaga drainase Pak, apabila terjadi banjir terutama di daerah pemukiman penduduk, karena memang pemukiman penduduk ini banyak mengambil yang dulunya lahan sawah. Jadi lahan sawah adalah saluran irigasi. Nah, itu yang sekarang berubah di
saluran irigasi ini dirubah menjadi saluran drainase. Jadi memang fungsinya berbeda sekali dan dimensinya juga berbeda. Jadi di sanalah sering terjadi pada masa musim hujan, tentunya saluran ini tidak bisa menampung air yang masuk ke sana. Jadi kita sudah siapkan Pak tenaga drainase dan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah di saluran drainase. Demikian Pak, terima kasih banyak. Nah, selama sosialisasi yang Bapak laksanakan itu bagaimana tanggapan dari masyarakat itu sendiri Pak? Positif tanggapannya Pak, karena mereka selama ini sudah mengalami hal itu. Jadi membuang sampah sembarang, bahkan ada yang membuang kasur Pak di saluran itu. Nah, jadi kan mereka sendiri yang kena dampaknya. Iya, benar sekali. Jadi dengan sosialisasi mereka cukup menerima dan memang hasilnya memang sekarang agak berkurang banjir di Kota Singaraja. Sengkaru Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ngurah dan rekan TFM. Kami ingatkan sekali lagi jangan lupa nanti bisa berpartisipasi di line telepon di 081933 004217. Nah, selanjutnya ke Pak Roni ya. Nah, untuk data dari BPBD Kabupaten Buleleng di sepanjang tahun 2023 sendiri, angka bencana yang terjadi totalnya itu berapa dan rinciannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Deame. Pemirsa yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwasanya kalau bicara total bencana secara keseluruhan, kita untuk tahun 2023 itu berjumlah 422 total kejadian. Tetapi dari total tersebut kejadian lainnya adalah yang paling mendominasi. Kejadian lainnya itu seperti pohon tumbang, tanah longsor, atau senderan yang jebol, itu kejadian-kejadian lain yang mendominasi. Tetapi kejadian-kejadian yang pokok seperti bencana itu sendiri, itu seperti tanah longsor, kekeringan. Nah, kekeringan ini kan kebetulan nyambung dengan apa topik daripada hari ini, cuaca ekstrim. Itu kekeringan itu jumlahnya kalau kita hitung untuk bulan Oktober, karena Oktober itu sesuai dengan surat keputusan dari Gubernur Bali, bahwasanya ditetapkan sebagai siaga darurat. Itu jumlahnya sekitar 4 kekeringan. Kemudian ada kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. Itu jumlahnya kalau di bulan Juli, karena panasnya itu di bulan Juli mulainya itu. Sekitar 11 kejadian. Itu untuk yang cuaca ekstrimnya. Nah, inilah yang kejadian-kejadian lain inilah yang paling banyak berpotensi terjadi. Seperti yang tadi yang contohkan. Demikian Pak Diamo. Ya, untuk penanggulangan terkait dengan tadi yang Pak Roni sampaikan tuh kebakaran ataupun kekeringan tuh Pak, adakah kendala-kendala yang dihadapi Pak? Nah, kalau untuk kebakaran hutan dan lahan, itu kendala yang utama itu adalah tentunya adalah kapasitas personel. Itu kami kalau di BPBD sendiri jumlah orang yang menangani khususnya tim reaksi cepat cuma berjumlah 21 orang. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat terbatas mengingat kondisi wilayah Buleleng yang sepanjang pantai jalurnya dari timur ke barat belum yang di atas. Kemudian kalau peralatan sarana prasarana terutama tentunya kami sangat terbatas sekali terkait hal tersebut. Contohnya kejadian kemarin yang di Grogak atau yang di Sawan kemarin, karena wilayahnya adalah perbukitan, kami memadamkan api hanya secara manual. Manualnya itu ya dengan pakai ranting pohon gitu, membuat sekat-sekat manual. Itu aja Pak. Pak Diama. Dengan kendala seperti yang Pak sampaikan tadi, apakah udah disampaikan ke dinas-dinas yang terkait tentunya Pak? Tentunya ini kan sangat menghambat sekali Pak ya. Iya, betul sekali Pak Diama. Kalau kami selalu berkoordinasi terkait dengan pola penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kami berkolaborasi dengan dinas kehutanan, dengan desa terutama. Kami memadamkan api. Kolaborasi ini yang paling penting. Kalau peralatan, terutama kalau bicara kelerengan itu sulit sekali rasanya untuk membawa alat ke daerah atas, perbukitan. Kalau di bawah kan lebih enak. Itu aja Pak Diam. Karena kendala topografinya Pak ya. Topografinya betul sekali. Baik, terima kasih Pak Roni. Nah,
terkait dengan perbandingan kasus bencana Pak yang terjadi akhir tahun 2022 dengan 2023 ini, apakah ada penurunan atau peningkatan Pak? Kalau untuk jumlah kejadian dari tahun ke tahun selalu naik nggih Pak. Selalu naik. Nggih. Tapi yang paling dominan ini seperti tadi yang sampaikan, bahwasanya kejadian lain paling dominan sekali. Iya, iya. Kalau yang kejadian sesuai dengan kajian risiko bencana kami itu sedikit, karena Buleleng sendiri secara khusus dan Bali secara umum itu masuk kategori sedang dia. Sedang. Cuma indeksnya tinggi karena kejadiannya banyak ya. Kejadian lainnya inilah yang mengakibatkan indeksnya tinggi dia, gitu. Kalau kejadian secara kajian risiko bencananya sendiri itu kecil atau sedang kategorinya sedang, sedikit dia artinya. Iya. Demikian Pak D. Mungkin dari PUTR ada tambahan Pak, silakan Bapak. Kita memang dalam menangani bencana kita harus kolaborasi Pak. Iya. Kami di tata ruang memang untuk daerah-daerah kekeringan memang kekeringan itu kita sudah siapkan jalur-jalur untuk jalur kendaraan untuk membawa air yang kita siapkan. Itu ya Pak. Iya. Nah, selama ini koordinasinya dengan masyarakat setempat gimana Pak? Baik sekali Pak. Dengan masyarakat. Iya. Baik, terima kasih. Dan rekan SIAPM silakan ya yang ingin bergabung nanti di line telepon 081933 004217. Nah, mohon izin Pak, ini sudah ada yang masuk, kita sapa dulu ya di 217. Baik, 217, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Gung Surya di kawasan Lopina. Silakan Pak Gung. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi. Jadi kami mengapresiasi apa katakan tadi ya. Jadi untuk membangunnya menyerahkan Pulau Are itu bisa dibangun 1 hari sampai 2 hari sehingga nanti penyerapan air di musim hujan itu bisa diserap dan juga ditambah dengan pembuatan atau persiapan selokan kecil yang menuju ke sungai sehingga air itu tidak terhambat dan selokan di setiap desa atau di setiap dusun itu selalu bersih tanpa tumpukan-tumpukan plastik atau sampah itu. Itu perlu sebelumnya diantisipasi oleh masyarakat. Termasuk kebakaran juga, Bapak. Kadang kesulitan bawa alat dan gitu. Itu jalan yang menuju ke hutan tuh ya. Itu mungkin harus renovasi atau untuk bisa nantinya kendaraan-kendaraan yang masuk siapa tahu ada pemadam kebakaran ke sana dan lainnya itu sangat mudah sampai di mana tujuannya seperti itu. Itu harapannya mudah-mudahan jalan ke sana itu selalu ada. Ya itu terima kasih itu sampaikan saya Bapak, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Pak Gung. Baik, terima kasih Pak Gung Surya di kawasan Lopina. Mungkin di belakangnya Pak Gung nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber, silakan di line telepon 081933004217. Ya mungkin sebelum ada yang masuk langsung bisa diapresiasi Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Agung Surya, bahwasannya benar apa yang tadi disampaikan harapannya terkait dengan kebakaran hutan. Bahwasanya jalan paling tidak harus direnovasi sehingga alat-alat itu bisa masuk. Saya ucapkan terima kasih sekali terhadap apa yang disampaikan ini. Mungkin nanti kita koordinasikan kepada instansi terkait masalah ini karena itu kewenangannya ada bukan di kami. Kalau untuk jalan itu, apalagi terlebih hutan itu miliknya dari dinas kehutanan gitu, provinsi. Kalau jalan mungkin di untuk kabupaten kan dari PUPR nanti yang membidangi. Kemudian terkait dengan sampah pada saat musim hujan ini, kami udah menghimbau melalui surat edaran PJ Bupati Buleleng bahwasanya untuk antisipasi musim hujan, musim kemarau cuaca ekstrim ini, kami menerbitkan surat edaran bahwasanya menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air. Itu salah satu himbauannya. Kemudian
untuk masyarakat agar melakukan upaya-upaya pembersihan saluran air pada saat musim hujan atau paling tidak sebelum musim hujan datang, agar tumpukan-tumpukan sampah ini tidak meluber ke jalan, begitu Pak. Iya. Mungkin ada tambahan Bapak dari Bapak Ngurah, terkait yang jalan pertama, masuk. terima kasih Pak Gung Suryo di Lovina. Yang pertama menanggapi masalah KDB 10%, memang kita jaga daerah di atas, Pak. Apalagi sekarang ada pembangunan Tower Turya Pada, kemudian ada shortcut yang terbaru, jadi sudah pasti orang-orang berbondong-bondong ke sana, Pak, para investor itu. Jadi kalau kita lepas daerah atas itu akan berbahaya nanti untuk kita yang di Kota Singaraja, Pak. Makanya kita kendalikan. Kita sedang susun sekarang EDTR kawasan Sukesade dan sekitarnya. Jadi di sana kita atur dengan ketat, Pak. Di orang boleh membangun hanya 10% dari lahan yang mereka miliki. Di resapan airnya masih kita jaga. Kemudian yang kedua mengenai jalan menuju hutan, ya ampun ya Pak Agung, karena kita di tata ruang itu sangat tidak berani mengutak-ngutik hutan, itu. Kalau namanya wilayah hutan itu pasti sudah milik dari Kementerian Kehutanan, ada SK-nya Pak, dari delineasi itu kelihatan. Kita tidak akan berani masuk merencanakan sesuatu di dalam hutan. Jadi untuk Nike Ampure mungkin kalau ada bencana ya mungkin manual sajalah, untuk kendaraan mungkin tidak bisa masuk gitu. Karena kawasan itu tidak boleh ditaati, Pak. Kita dalam perencanaan itu yang pertama kita hindari itu adalah hutan dulu. Yang di luar itu baru kita mainkan di sana, kita rencanakan gitu. Ini kemantan. Baik, demikian ya Pak Gung Surya di kawasan Lovina ya. Silakan di line telepon, jadi masih ada waktu, masih terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng ya, di line telepon 081933004217 dan juga di 42187. Baik, selanjutnya Pak Roni, daerah mana saja yang ada di Kabupaten Buleleng yang rawan sekali mengalami bencana ketika sedang adanya perubahan cuaca atau musim ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Deam. Kalau bicara potensi rawan, Kabupaten Buleleng ini hampir semua ya memiliki potensi kerawanan, cuma berbeda-beda. Misalnya daerah bawah atau utara ini sepanjang jalur pantai itu potensinya ya tsunami atau longsor, banjir. Begitu. Kemudian daerah atas itu longsor dominan dia. Apalagi menjelang musim hujan ini. Benar. Kebetulan kalau Buleleng sendiri menurut perakiraan BMKG itu jatuhnya pada November pertengahan udah mulai. Cuma untuk Buleleng sendiri belum merata hujannya. Masih merata. Daerah atas atau kota juga ini masih intensitasnya masih rendah. Kemudian daerah barat kalau bicara peringatan dini iklim ekstrim kebetulan baru terbit kemarin dari BMKG. Untuk wilayah Grogak itu masih kering. Gitu. Kalau statusnya Grogak itu masih siaga, artinya merah dia. Masih. Kemudian siaga. Kecamatan Tijupule masih status awas dia. Seririt masih waspada. Artinya wilayah-wilayah tersebut itu potensi hujannya masih rendah. Gitu. Kalau tempat lain yang kecamatan lain itu sudah mulai turun hujan. Demikian Pak. Tapi belum merata Pak ya? Belum merata. Kalau bulan Desember itu mulai. Dan puncaknya sendiri untuk Kabupaten Buleleng nanti jatuhnya pada Januari Februari. Puncak deras-derasnya. Demikian Pak D. Baik, kembali kita sapa di line telepon 217. Selamat pagi. Selamat pagi, Mari. Iya, Papa Dimas Panjianom, silakan. Selamat pagi, Bapak Narasumber. Dan silakan gemuruh. Salam sehat, salam tangguh. Mantap. Begini, Bapak. Bentar nih. Volume radio diatur dulu, Papa Dimas. Terima. Silakan. Sudah, silakan. Begini, Pak. Saya menyimak tadi apa yang Bapak sampaikan, saya mendukung dan mensupport Pak sebagai masyarakat, dan saya mengajak semua masyarakat termasuk saya juga Pak, mari jaga lingkungan kita. Artinya saya ini kalau dibilang peduli Pak, seandainya ada artinya oknum-oknum yang merusak hutan,
bila mana saya menemukan, saya siap artinya memberikan laporan kepada Bapak. Yaitu untuk masyarakat, marilah kita jaga Buleleng ini agar tetap aman, kondusif, dan terkenali. Itu support saya, Pak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Dimas di Panjanom ya. Ya mungkin langsung bisa diapresiasi dari Pak PUDR. Terima kasih dari Bapak Dimas tadi ya. Iya, di Panjanom. Ya, kami sangat apresiasi juga Bapak sebagai masyarakat yang sangat menghormati hutan juga. Karena Buleleng ini di tata ruang, Pak, kawasan hijau kita, ruang terbuka hijau kita masih di atas 30%. Jadi masih bersyukur kita, Pak Buleleng. Jadi masih memiliki hutan ruang terbuka hijau yang di atas 30%. Kalau daerah lain sudah susah itu. Kita masih terjaga. Dan memang kita di dalam perencanaan apapun yang namanya hutan itu kita keluarkan dari perencanaan kita. Kita sangat menghormati hutan itu. Terima kasih, Bapak. Baik. Dari Pak Roni mungkin ada tambahan, Pak Roni? Terima kasih Pak Dimas atas supportnya yang tentu saja sangat setuju sekali apa yang tadi disampaikan Pak Dimas. Bahwasanya betul kita memang harus berkolaborasi, bukan hanya pemerintah saja yang harus melaksanakan khususnya penanggulangan bencana, tapi masyarakat itu sendiri juga memiliki kewajiban terhadap penanggulangan bencana. Kemudian tadi terkait dengan hutan itu sendiri, misalnya memang betul Pak, hutan itu harus dijaga, dilestarikan begitu. Kemudian Pak Dimas mohon juga disampaikan kepada masyarakat di sekitarnya, kami BPBD Buleleng siap melaksanakan penanggulangan bencana 24/7, artinya 24 jam penuh. Dan untuk laporan-laporan tentang kebencanaan, mohon juga untuk dicatat lagi, yang sampaikan nomor teleponnya lewat PA 0811 3892 247. Silahkan laporkan bila mana terjadi kejadian bencana. Demikian Pak Dimas. Baik, demikian ya untuk Bapak Dimas di kawasan Panjanom ya. Dan rekan JPM sekali lagi masih terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kita sapa kembali di 217. Selamat pagi. Selamat pagi, Bimadi. Selamat pagi, Aji Bima di kawasan Banjar ya. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi Pak Aji. Ingin dumugi kena rahayu rahajeng. Ingin di siang sampun monitor untuk menanggulangi cuaca ekstrim yang ada di Buleleng kan gitu. Umumnya di Bali kan gitu. Bidang sangat berterima kasih kepada Bapak petugas supaya nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat kita yang rawan bencana kan gitu. Terutama yang yang kena imbas banjir bandang ataukah yang kena mungkin tanah longsor. Nah, supaya bisa lah nanti memberitahu biar kalau agak rawan biasanya bisa diperingati untuk mengungsi kan gitu nih. Nah itu yang sangat-sangat apresiasi Bapak. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang ada di Buleleng ini sudah ada peringatan dari Bapak, pasti ke orang masyarakat kita itu akan berhati-hati dan nih. Nanti harapan Tiang mudah-mudahan deh Bapak untuk mencegah cuaca ekstrem ini kan tidak tahu kapan ada banjir, kapan ada hujan lebat. Makanya sekarang biar nanti Bapak memberitahu masyarakat, Bapak tahu juga wilayah-wilayah masyarakat kita yang agak rawan itu supaya diperingati lah. Ataukah kalau memang rawan sekali difungsikanlah sebentar kan Bapaknya. Nah, itu harapan Tiang sangat apresiasi Bapak. Mudah-mudahan usaha Bapak dari Kabupaten Buleleng
bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan agar masyarakat kita aman dari bencana. Ya, wanta menikah Pak. Ampura kami kerang langkung, Om Santi. Santi Om. Baik. Terima kasih Haji Bima di kawasan Banjar, yang intinya agar dari pihak terkait ada sosialisasi kepada masyarakat. Ya, mungkin langsung Pak bisa ditanggapi Pak ya. Terima kasih Pak Haji Bima dari Banjar. Kami Pak dalam setiap konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang selalu kami undang dari Pak Camat, kami undang, bahkan Perbekal kami undang. Nah, di dalam penyusunan itu sudah kami sampaikan bahwa ada beberapa daerah di Buleleng yang memang kami petakan menjadi kawasan rawan bencana, Pak. Rawan bencana banjir, banjir bandang itu biasanya ada di daerah, sudah ada di sini di Pancesari dan kemudian di sekitar daerah aliran sungai, Pak. Itu sudah kami sampaikan kepada para camat dan perbekal. Nah, nanti camat dan perbekal dipersilakan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Iya. Ini kemantan, Pak. Artinya dari PUTR sudah menyampaikan kepada pihak kelurah atau desa, Pak. Iya, dalam penyusunan RW kan ada yang namanya ketentuan khusus tentang daerah rawan bencana, Pak. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi sudah disampaikan sebenarnya Pak ke para camat dan perbekal. Jadi silakan mereka yang akan nanti menyampaikan kepada masyarakatnya masing-masing. Baik. Ada tambahan dari Pak Roni, silakan Bapak. Terima kasih Haji Bima dari Banjar atas masukannya. Kami dari BPBD Buleleng rutin melaksanakan yang pertama adalah penyebar luasan informasi peringatan dini cuaca pada masyarakat. Kemudian peningkatan pemahaman mitigasi bencana melalui proses belajar mengajar di tingkat sekolah dari SD sampai perguruan tinggi bahkan madrasah. Kemudian sosialisasi mitigasi bencana diberikan kepada pemerintah desa, masyarakat atau kelompok masyarakat, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih luas tentang bencana itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan ketangguhan masyarakat desa melalui program Desa Tangguh Bencana. Kami rutin melaksanakan hal tersebut. Cuma mungkin untuk beberapa wilayah tidak bisa semua kita sasar untuk dilakukan sosialisasi. Kami prioritas adalah wilayah yang kondisi rawan bencana. Itu saja, Pak Haji. Baik. Terima kasih Pak Roni dan juga Haji Bima, demikian ya sudah diapresiasi oleh narasumber ya. Baik rekan siapa masih di acara Geliat Buleleng terkait antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Tapi sebelumnya kita berikan dulu kesempatan kepada pariwara berikut ini. Tetap setia di 92,0 Singaraja FM Bali. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Baik rekan sekerja masih dari kawasan Jalan Raya Singaraja Lopina Bali, tentunya masih di acara Geliat Buleleng terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Ya, dengan dua narasumber, yang pertama ada Bapak Gede Ngurah Dharma dan juga ada Bapak Igusti Bagus Roni Ariana SH ya. Dan rekan JP masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung terkait topik yang kita bahas hari ini hingga nanti mendekati pukul 11 tentunya ya. Baik, selanjutnya kembali Pak di Geliat kita, di dialog kita. Nah, apakah ada sinergi atau kerjasama yang dilakukan dalam penanggulangan bencana itu sendiri Pak? Nah, kalau ada dengan elemen masyarakat mana saja Pak? Silakan. Terima kasih Pak Diamond. Kami dengan tentunya pasti bekerja sama Pak. Contohnya yang di bidang tata ruang, dalam penyusunan tata ruang selalu mengundang dari BPBD. Jadi kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari BPBD tentang daerah-daerah rawan bencana. Mereka punya peta-peta bencana, itu kita masukkan.
Kemudian dari elemen masyarakat juga kita dalam setiap konsultasi publik pasti mengundang dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat kita undang, kemudian LSM kita undang. Jadi mereka selalu memberikan masukan itu dalam tahap perencanaan, Pak. Kemudian dalam tahap pelaksanaan juga kami sangat mengharapkan juga laporan dari masyarakat bagi oknum-oknum yang membangun di luar di daerah-daerah yang kita larang untuk dilaksanakan pembangunan. Jadi contohnya di bantaran sungai itu, ada laporan masyarakat, kita langsung lakukan pembinaan, Pak. Demikian, Pak. Dari Pak Roni mungkin ada tambahan Pak Roni. Terima kasih Pak Deam. Terkait dengan kerjasama dalam penanggulangan bencana, khususnya BPBD Buleleng. Bahwasanya kami melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian, atau istilahnya perjanjian kerjasama. Yang pertama dengan Undiksa, dengan kampus bersama, dengan PMI, ada Panji Sakti, kemudian nanti menyusul Setie dan Pukuturan. Kemudian juga kami melaksanakan bersama dengan relawan-relawan, karena kami telah membentuk relawan-relawan, contohnya relawan penanggulangan api, ada Destana, ada demikian banyak sekali relawan-relawan kami di lapangan dalam penanggulangan bencana. Kedepannya mungkin bila mana terjadi bencana, relawan-relawan inilah dan kampus-kampus inilah yang nanti ikut membantu kami dalam proses penanggulangan bencana. Demikian Pak Dim. Iya. Baik, terima kasih Pak Roni. Nah, selanjutnya Pak Roni, kondisi terkait sarana dan prasarana penunjang ketika musim sedang mengalami perubahan ekstrim seperti apa Pak Roni? Ya, terima kasih Pak D. Kalau sarana prasarana kami memiliki beberapa, terutama kalau kendaraan, kami ada truk tangki air untuk menanggulangi bila mana terjadi kekeringan. Kami rutin melaksanakan distribusi air. Ini masih dalam proses kekeringan. Kalau banjir sendiri, kami ada namanya peralatan untuk pompa air atau mengurangi genangan-genangan air. Kalau personil kami siap, TRC dan Pusdalop itu sudah siap 24 jam penuh. Demikian Pak D. Baik. Terus untuk kendala yang dihadapi ketika memasuki perubahan musim ekstrim Pak ya, dari Dinas PUTR dan BPBD sendiri seperti apa dan di bagian apa saja Pak? Ya silakan dari Pak PUTR dulu. Kalau kendala kami selama ini yang sering kami tangani adalah banjir Pak, banjir di perkotaan. Jadi kami masih punya truk drainase untuk mengangkut sedimen itu. Kita punya satu, kemudian tenaga THL jumlahnya sekitar 300 orang. Jadi kendalanya ya kami kekurangan truk untuk drainase. Itu yang karena wilayah Buleleng kan cukup luas Pak. Kita cuma punya satu. Jadi satu lokasi banjir kita ambil sumbatan sampahnya, kemudian diangkut oleh truk drainase. Itu baru satu punya. Karena kita ketahui kalau di kota Singaraja biasanya kan meluap juga Pak. Pasti kalau volume air hujan melebihi pasti meluap. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan tidak Pak ya. Kita berdoa Pak. Iya. Kemudian dari BPBD itu sendiri di apa Pak? Terima kasih Pak D. Kalau peralatan sendiri seperti tadi disampaikan juga dari PUPR, maksudnya kalau di sana punya satu, kami juga alatnya terbatas sekali. Kendaraan tangki air satu, dapur umum satu kami juga punya. Kalau dapur umum bila mana terjadi pengungsi itu yang bisa dioperasionalkan. Itu yang kekurangannya hampir sama lah, kekurangan itu. Mungkin itu aja Pak. Terus yang sering ditangani ketika cuaca ekstrim biasanya bencana alam seperti apa Pak Roni? Terima kasih Pak D. Kalau cuaca ekstrim itu biasanya adalah tanah longsor, banjir, dan abrasi. Kalau dampak daripada cuaca ekstrim tersebut misalnya seperti pohon tumbang. Nah untuk pohon tumbang ini kami sudah turun ke lapangan untuk mengecek titik-titik lokasi yang rawan terjadi pohon tumbang. Kemudian kami harapkan juga kepada masyarakat dan desa, kami juga sudah share format-format laporan ke pemerintah desa dan camat. Bila mana terjadi pohon tumbang akan melaporkan kepada kami. Itu Pak D. Berarti sampai saat ini dari BPBD sudah turun untuk sudah Pak D. Untuk titik-titik
lokasi kerawanan seperti contoh pohon tumbang dan tanah longsor kami sudah ada, termasuk banjir. Kami juga sudah sampaikan ke masyarakat. Iya. Terus untuk respon masyarakatnya dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana alam itu seperti apa? Kalau respon untuk masyarakat, kami berharap sebenarnya untuk masyarakat ini dalam situasi cuaca ekstrim untuk jangka pendek, agar masyarakat khususnya memangkas daun atau ranting pada pohon-pohon besar di rumahnya. Kalau di sepanjang jalan itu memang pemerintah yang memiliki kewenangan. Ada Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air. Itu untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, kami sarankan pada masyarakat untuk menanam pohon yang punya potensi tanamannya akarnya kuat. Gitu Pak De. Baik, terima kasih Pak Roni, dan tak terasa kita sudah 1 jam, dan mungkin sebagai yang terakhir ya, himbauan kepada masyarakat khususnya Buleleng dalam menghindari terjadinya bencana akibat perubahan musim itu seperti apa ya? Sebagai closingnya, mulai dari Bapak PUTR. Silakan Bapak. Terima kasih kepada masyarakat. Kami dari PUTR menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah ke saluran drainase, karena itu akan menyebabkan banjir dan merugikan kita semua. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Ada tambahan dari BPBD sebagai closing sepertinya di dialog kita hari ini? Sedikit saja. Mohon jaga kesehatan, karena cuaca ekstrem ini sumber penyakitnya banyak. Kemudian terkait dengan bencana itu sendiri, mohon juga untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga turut aktif dalam penanggulangan bencana. Demikian Pak De. Baik, terima kasih Bapak dari PUTR, Bapak Gede Ngurah Dharma, dan juga Pak Gusti Bagus Roni Aryana. Tadi sudah ajak kita berbincang terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng, dan semoga saja masyarakat itu sendiri bisa bersinergi atau bekerja sama dalam penanggulangan bencana dalam cuaca ekstrim ini. Baik rekan JPM, sekali lagi Bapak narasumber saya ucapkan terima kasih ya. Dan rekan JPM yang tadi sudah bergabung, yang lagi mendengarkan juga, tentunya acara sama kembali dapat Anda ikuti Selasa yang akan datang. Dengan demikian sampai di sini acara Geliat Buleleng hari ini Selasa 21 November 2023 dengan topik antisipasi cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng. Ya rekan, tetap setia di 92,0 Singaraja FM untuk mengikuti acara berikutnya.